Kopi tidak lahir sebagai minuman dunia. Ia lahir sebagai tanaman liar. Tumbuh sunyi di dataran tinggi Afrika Timur. Jauh sebelum manusia memberinya nama. Jauh sebelum ia diperdagangkan, apalagi diperebutkan. Di lereng-lereng Ethiopia, biji kopi pertama kali dikenali, bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai sumber tenaga pengusir kantuk, penunda lelah. Dari sanalah, kopi memulai perjalanan panjangnya. Mengikuti langkah manusia, melintasi benua, agama, kekuasaan, dan sejarah yang rumit. Dari Afrika Timur, kopi menyeberang ke Yaman. Di tanah kering Jazirah Arab, kopi menemukan makna baru. Para sufi meminumnya untuk berjaga di malam hari, menahan mata agar tetap terbuka saat doa dan zikir panjang dilakukan. Kopi menjadi teman spiritual, minuman kesadaran, bukan sekadar pemicu tubuh, melainkan penjaga jiwa. Kata kahwa, yang menjadi asal kata kopi, menyebar bersama kengkor-kengkor kecil di pusat-pusat keagamaan. Perjalanan berlanjut ke Mekah, Madinah, Kairo, hingga Istanbul. Kedai kopi pun bermunculan. Tapi tempat-tempat ini bukan sekadar untuk minum. Di sana, orang-orang berkumpul, berbincang, berdiskusi, bahkan berdebat. Kopi mulai dicurigai, bukan karena rasanya, bukan karena zatnya, tetapi karena kemampuannya mengumpulkan manusia dan ide-ide baru. Sejak awal, kopi adalah minuman yang membuat kekuasaan merasa gelisah. Ketika kopi akhirnya tiba di Eropa pada abad ke-17, ia datang sebagai barang asing yang eksotis. Awalnya ditolak, lalu diterima. Gereja sempat ragu, kemudian memberkatinya. Kedai-kedai kopi tumbuh subur di London, Paris, dan Wina. Tempat-tempat ini bukan sekadar ruang minum, tetapi ruang berpikir. Satu cangkir kopi bisa membuka diskusi tentang sains, politik, sastra, dan masa depan. Kedai kopi bahkan dijuluki sebagai Universitas Satu Penny. Dari meja-meja kayu yang sederhana, lahir gagasan-gagasan besar, surat kabar pertama, dan gerakan-gerakan intelektual yang mengubah Eropa. Eropa jatuh cinta pada kopi. Dan seperti banyak kisah cinta dalam sejarah, rasa cinta itu segera berubah menjadi keinginan untuk memiliki dan menguasai. Pertanyaan pun muncul. Dari mana kopi berasal? Dan bagaimana cara menjamin pasokannya tetap mengalir tanpa henti? Jawabannya membawa dunia memasuki babak baru yang kelam. Kolonialisme. Belanda melalui Foch membawa kopi ke Asia Tenggara, ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi. Tanah-tanah vulkanik Nusantara dianggap ideal. Iklimnya sangat mendukung. Tapi yang lebih penting bagi kolonialisme bukanlah tanahnya, melainkan manusianya. Sistem tanam paksa menjadikan kopi sebagai alat eksploitasi. Petani dipaksa menanam, memanen, dan menyerahkan hasilnya dengan harga yang sangat rendah. Kopi menjadi emas hitam. Kapal-kapal berlayar ke Eropa, membawa kekayaan yang luar biasa, sementara penderitaan tertinggal di ladang-ladang kopi. Ironisnya, dari tanah yang dieksploitasi inilah lahir sebuah identitas kopi dunia. Kata Java menjadi sinonim untuk kopi di barat. Nama sebuah pulau di Nusantara melekat erat sebagai sebutan minuman global. Tapi bagi masyarakat yang menanamnya, kopi bukanlah simbol kejayaan. Ia adalah keringat, kerja keras, keterpaksaan, dan kadang-kadang luka. Kopi tumbuh bersama sejarah ketimpangan yang mendalam. Secara botani, kopi sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia. Arabica berasal dari Ethiopia, Robusta dari Afrika Tengah, Liberica dari Afrika Barat. Tidak ada satupun spesies kopi yang lahir dari Nusantara. Namun disinilah Indonesia memberikan sesuatu yang tidak dimiliki tempat lain di dunia. Karakter tanah vulkanik, curah hujan tropis, ketinggian yang beragam, dan cara manusia mengolah biji kopi membentuk rasa yang begitu berbeda dan khas. Indonesia tidak menciptakan kopi, tetapi Indonesia membentuk jiwanya. Teknik pengolahan yang dikenal sebagai giling basah atau wet hulling, misalnya, hampir eksklusif berkembang di Indonesia. Proses unik ini menghasilkan kopi dengan bodi yang tebal, aroma earthy yang khas, sentuhan rasa rempah,
dan keasaman yang rendah. Di pasar global, kopi Indonesia mudah dikenali, bahkan tanpa melihat labelnya. Rasanya tidak selalu bersih, tidak selalu cerah, tetapi jujur dan punya karakter yang kuat. Persis seperti tanah tempat ia tumbuh. Lihat saja keragamannya. Di Aceh, kopi Gayo tumbuh di dataran tinggi, menghasilkan aroma herbal dan coklat yang memikat. Di Toraja, kopinya memiliki aftertaste panjang yang sangat dihargai, terutama di pasar Jepang. Di Bali, sistem irigasi subak dan kebun campuran memberi kopi Kintamani rasa sitrus yang bersih dan segar. Bahkan di Jambi dan Kalimantan, Librika yang tumbuh di lahan gambut menghasilkan aroma yang unik dan asing bagi banyak lidah, seperti nangka, kayu, dan sedikit aroma asap. Ini bukan kopi yang seragam. Ini adalah kopi dengan ribuan identitas lokal. Di tingkat budaya, kopi di Indonesia tidak pernah sepenuhnya menjadi gaya hidup kaum elit. Ia adalah kebiasaan sosial yang merakyat. Kopi tubruk di dapur rumah, kopi sachet di warung pinggir jalan, kopi panas di pos ronda malam hari. Kopi adalah jeda, bukan simbol status. Di warung kopi, semua status sosial larut menjadi satu. Petani bisa duduk sejajar dengan pegawai kantor, buruh dengan seniman. Semua berbagi meja yang sama, berbagi cerita yang sama. Kopi menjadi bahasa pemersatu. Namun, dunia kopi hari ini juga menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, kopi adalah salah satu komoditas terbesar di dunia yang menghidupi jutaan orang. Tapi di sisi lain, para petani seringkali berada di posisi paling rapuh dalam rantai pasok. Harga kopi ditentukan di bursa yang letaknya ribuan kilometer dari kebun mereka. Gerakan specialty coffee memang menawarkan harapan baru, yaitu transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Tapi jalan menuju ke sana masih panjang dan tidak selalu mudah. Di balik setiap cangkir kopi yang terlihat estetik di media sosial, ada kerja keras yang seringkali tidak terlihat. Kopi terus berubah. Dari minuman ritual menjadi komoditas global. Dari alat kolonialisme menjadi simbol identitas lokal. Dari sekadar pengusir kantuk menjadi ruang untuk refleksi diri. Tapi, satu hal tetap sama. Kopi selalu lebih dari sekadar minuman. Ia adalah cermin peradaban manusia tentang bagaimana kita bekerja, berdagang, berdoa, berdiskusi, dan hidup bersama. Indonesia mungkin bukan tempat kopi dilahirkan, tapi di tanah ini, kopi menemukan sebuah rumah. Rumah yang membentuk rasa, karakter, dan cerita yang begitu kaya. Setiap cangkir kopi Indonesia yang kita minum, membawa jejak tanah, jejak sejarah, dan jejak manusia yang menanamnya dengan penuh harap. Dan ketika kita meneguknya, kita tidak hanya meminum kopi, kita sedang menyesap perjalanan panjang sebuah tanaman yang telah menyatukan dunia dengan segala keindahan dan juga ketimpangannya. Kopi mengajarkan kita satu hal yang sederhana, bahwa sesuatu yang pahit ternyata bisa menyatukan banyak orang. Selama kita mau duduk sejenak, mendengar, dan berbagi cerita di sekelilingnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.